Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ica, dan di video kali ini saya akan membahas tentang garangan. Aduh, itu kita nih. Nah teman-teman, hari ini ada kabar baik ya. Kemarin itu ya, sebelum-sebelumnya aku membahas tentang garangan atau penjahat kelamin atau pengacara gadungan yang laknat itu. Alhamdulillah pada hari ini ya, hari ini tadi kurang lebih 10 jam yang lalu ya, mungkin ya 10 jam yang lalu ya, udah ketangkep itu si Kenny Faruk Firmansyah atau Hermansyah atau si Faruk Kenny Fajar. Yang jelas dia udah ditangkap di Polda Jatim hari ini ya, dan saya ikut senang sekali karena orang-orang semacam itu perlu ditangkap karena sudah membuat onar, membuat apa ya, membuat orang ketakutan, membuat masalah ya. Yang pasti orang tersebut memang pantas untuk dimasukkan penjara ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan aku dengar kabarnya tadi ya, Mbak Yuni pas live ya, live pada saat itu juga dia barusan diberitahu oleh pengacara Bapak siapa itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan selamat malam. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu dan yang pastinya selalu dilimpahkan rezeki. Oke teman-teman, langsung saja. Hari ini tuh ada kabar gembira ya. Kemarin tuh aku udah ngebahas soal apa, si pengacara gadungan yang menipu banyak TKW Hong Kong ya, bahkan hamil, bahkan sampai punya anak, ditipu sampai ratusan juta, dipaksa suruh utang bank dan diancam dan sebagainya teman-teman, hingga mengakibatkan orang tua korban pun meninggal dan anaknya pun diancam juga mau dibunuh gitu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah sekarang itu udah ditangkapnya mungkin 10 jam tadi ya, tadi siang sekitar jam setengah 3-an mungkin ya tadi ya, kayaknya ya setengah 3-an itu si Faruk Firmansyah atau si Kenny Faruk Fajar atau siapa itu yang ngaku pengacara itu ya, udah ditangkap di Polda Jatim. Dan ini adalah berkat dari apa ya, berkat Mbak Yuni yang nge-share di media sosial, sehingga dari netizen ada yang menghubungi Uya Kuya dan beserta yang lainnya, dan ternyata beliau merespon dengan baik dan akhirnya memberi bantuan hukum, bahkan menunjuk menggandeng lawyernya Bapak Martin Simanjuta. Dan Bapak Martin Simanjuta itu bergerak cepat, dalam beberapa hari ini ternyata sudah menangkap ya, berhasil menangkap atau menculik itu, siapa itu, si Faruk itu, si penjahat kelamin itu ya teman-teman. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Dan ini videonya. Saya Martin Lukasi dan tim, ini ada Ruben juga ya, bersama-sama dengan Mbak Yuni dan juga seluruh netizen yang dimuliakan ya. Kita bersuara terkait kelakuan bejat ya, predator yang namanya Faruk ya, yang ngaku sebagai advokat. Kabarnya hari ini yang bersangkutan sudah diciduk ya teman-teman oleh Satuan Reskrim Polda Jawa Timur. Saya ucapkan terima kasih kepada Kapolda Jawa Timur, Kasat Reskrim, dan juga yo, wes ketangkep yo, piye wes ketangkep bro. Tangkep ya. Jadi buat Anda yang selama ini ngomong sama saya bahwa
tidak bisa diproses, tidak bisa dirabi, tidak bisa dinikahin karena 20 orang emang bisa ditangkep, diproses. Halo, Pak Martin sudah telepon saya barusan. Seharusnya saya berangkat ke rumah sakit, saya sudah ganti baju toh, wes ganti kelambi bojoku, sudah ketangkep. Jadi dari Polda Jatim sudah menangkapnya. Ini informasi saja buat Anda. Lebih toh. Sing di Facebook mendat-mendat. Yang di Facebook cedat mendat-mendat lebih baik langsung di YouTube aja ya Mbak ya, yang di YouTube aja. Pindah ke YouTube semuanya, pindah ke YouTube. Jadi Facebooknya soalnya nyendat-nyendat. Ya, syukur alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Betul foto biar kami percaya. Kalau Anda tidak percaya nggak ada masalah karena Pak Martin sendiri yang telepon saya sudah ketangkep dan proses kedepannya seperti apa. Dan ingat Mbak, boleh percaya boleh tidak karena seorang Martin Simanjuntak tidak akan memberikan informasi yang palsu. Jadi ini syukur alhamdulillah buat kemarin yang menyepelekan, yang mengatakan bahwa tidak ada pengacara yang akan menindaklanjuti. Ya oke, setelah melihat seperti itu tadi kok saya nggak habis pikir, ya maaf ya kalau saya itu emang itu ganteng ya, kayaknya nggak, saya aja yang jelek aja nggak tertarik sama sekali, tapi mungkin karena punya sesuatu yang bisa memikat para wanita-wanita sehingga lepek-lepek dan berujung penipuan, dan ini adalah modus percintaan ya, emang sengaja untuk menjebak korban ya. Setelah terjebak barulah dia beraksi untuk memeras dengan dalih ingin menyebar video ke keluarganya, bahkan itu sudah dilakukannya dan berhasil mengeruk keuntungan dari tenaga kerja Indonesia di Hong Kong ya, sudah dikeruk hartanya. Dan ternyata itu dari kasus ini banyak yang pro dan kontra, tapi saya pikir banyak yang pro ya. Ada yang menganggap Mbak Yuni itu adalah menjual PMI lah, apalah. Seharusnya itu kalau ada hal-hal seperti ini itu didukung gitu loh. Jangan menyalahkan ketika ada korban seperti ini, menyalahkan lah. Dulunya aja enak-enak sekarang koar-koar, itu salahnya sendiri ya ampun. Itu mah orang-orang yang nggak punya hati gitu. Kalau ada masalah, ada teman bermasalah itu seharusnya dibantu atau didoakan atau sekedar diberi semangat gitu aja. Janganlah menghujat gitu. Belum tentu Anda nanti ketika ada masalah Anda bisa menjalani bisa kuat seperti mbak-mbak yang sudah kena musibah seperti itu ya. Jadi kenapa sih harus saling menjatuhkan gitu ya? Mencari celah-celah kesalahan orang lain gitu. Kalau ada orang yang bantu ya seharusnya didukung, bukan nyari kesalahan, saling menyerang kayak gitu ya. Nggak usah gitu juga sih pesan aku. Semoga saja di lain hari tidak ada faruk-faruk, tidak ada gitu. Faruk lainnya. Saya pribadi ya, saya ucapkan terima kasih, saya pun sebagai PMI ya, dan juga konten kreator ya, saya sangat mendukung sekali Mbak Yuni. Terus saya sangat berterima kasih buat Uya Kuya beserta teman-temannya, beserta Bapak Martin Simanjuntak yang sudah bergerak cepat menangkap pelaku gitu ya. Semoga kedepannya tidak ada lagi faruk-faruk yang lain ya. Dan yang pasti penipuan seperti ini sudah terorganisir ya oleh pelakunya ya. Bahkan ada juga pelaku-pelaku itu berada di dalam penjara. Dan untuk selanjutnya tolong juga ya dibahas tentang pelaku-pelaku yang banyak di penjara. Kenapa kok pelaku ya seperti itu, scammer itu yang menggunakan VCS-nya untuk mengancam korban, dan juga ya kayak jual beli online pun saya kira di sana ya, di dalam lapas tersebut. Kenapa kok di dalam lapas bisa? Apakah di dalam sana itu emang sudah terorganisir, terus ada oknum-oknum yang membantu dan mendapatkan hasil dibagi bersama ya?
Saya tidak tahu, ini saya hanya menduga-duga apakah seperti itu gitu loh. Dan itu sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun lalu dan hingga detik ini pun masih ada yang tertipu ya. Padahal mereka berada di dalam lapas, bisa menipu banyak orang. Sebenarnya gini loh, wanita itu tempatnya lemah ya, ibaratnya dia lemah ya ketika diberi perhatian ya, kayak mereka penjahat itu ya, scammer kayak gitu kan, emang awalnya itu modusnya percintaan, memperhatikan, mengenal gitu, dan biasanya itu kenalnya juga lewat medsos kayak gitu, kita di-add. Bahkan saya sendiri pun banyak dihampiri orang-orang seperti itu, karena berhubung saya sudah tahu ya, saya nggak pernah kalau ingin ngerjain ya aku kerjain, karena sekarang udah males lah. Aku udah ibaratnya udah tahu orang semacam ini, udah tahu ciri-cirinya orang-orang yang akan menipu saya, jadi saya udah abaikan saja. Jadi, dan untuk yang masih awam, teman-teman yang masih awam, semoga lebih berhati-hati ya dalam bermedsos itu saja. Dan untuk orang-orang yang ya kayak netizen gitu ya, ada yang ngatain korbannya begini gitu, salahnya sendiri gini ya. Kenapa sih harus seperti itu? Kita sama-sama wanita, nggak usah saling menghujat, seharusnya didoakan. Kalau tidak punya empati, lebih baik diam gitu ya. Dan ketika Mbak Yuni menyuarakan ini, dan ketika Mbak Yuni itu menyuarakan ya keluh kesah teman-teman atau kejadian seperti ini, terus akhirnya diperhatikan oleh orang-orang hebat seperti Uya Kuya, dan akhirnya ya sampai tertangkap ya, itu adalah sangat-sangat bagus sekali ya. Setidaknya mencegah atau menghentikan ruang gerak mereka untuk lebih leluasa, supaya tidak muncul si Faruk lainnya. Jadi mereka bisa berpikir lagi ketika ingin menipu menipu seseorang dengan modus percintaan gitu, dan akhirnya sampai mengakibatkan kerugian uang, mental dan sebagainya, yang berujung pengancaman, dipaksa utang bank seperti itu. Semoga tidak ada lagi gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, yang saya tahu ada orang-orang yang tidak suka, yang menuduh ini itulah. Gini loh, kalian itu orang-orang hebat, kalian itu sama-sama PMI. Kenapa sih harus menyalahkan orang? Ketika ada teman kita, sahabat kita yang kena musibah, seharusnya itu didukung, diberi motivasi, dan diberi diberi dukungan gitu loh, maksudnya diberi dukungan, jangan malah dijatuhkan kayak gitu. Ketika Anda punya ilmu yang banyak, ilmu pengetahuan yang lebih dari yang lainnya, ya digunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan menghujat, yang menyatakan diri sendiri baik dan menyalahkan korban, menyalahkan orang lain, nyukurin salahnya sendiri, goblok atau apapun itu, merasa diri kalian itu paling baik. Ya janganlah seperti itu, karena apapun sepinter-pinternya kalian itu, bisa saja Anda bisa mengalami hal yang sama. Bahkan korban-korban itu bukan TKW saja, korban semacam itu banyak sekali di sana, anak pejabat, anak kuliahan ya, guru, bidan, itu orang terdidik, mereka itu saja masih dikelabui sama penjahat, apalagi kita. Jadi jangan sok-sokan Anda merasa pintar dan seenaknya menghujat gitu loh. Tolong didukung ya. Aku dulu juga orang organisasi di Hong Kong ya, tahun 2000 saya udah ada di Hong Kong, dan saya ikut organisasi tahun 2003 ya. Mulai itu banyak membantu juga teman-teman. Kiranya itu saja yang saya sampaikan. Semoga teman-teman yang berada di Hong Kong maupun yang belum berangkat, hati-hati selalu, ingat tujuan kita, waspada selalu, karena dunia medsos itu sangat kejam. Jangan mudah
mudah kena rayu orang ya. Ketika kalian bermain medsos, jangan mudah memberikan nomor WhatsApp Anda. Takutnya kalian nanti akan menjadi sasaran para penjahat-penjahat yang memang sengaja mengintai Anda, menjebak kalian, dan Anda akan bernasib sama seperti teman-teman kita. Jadi ini cukup dijadikan pelajaran ya, untuk kedepannya semuanya lebih baik. Dan jangan biasakan yang netizen-netizen itu, jangan biasakan Anda menghujat tentang apa ya, keterpurukan orang lain ketika mendapatkan musibah. Cukup didoakan, karena apapun itu bisa saja terjadi pada kalian. Jadi jaga hati, jaga ketikan, jaga mulut. Kalau memang tidak berempati, lebih baik diam. Oke teman-teman, terima kasih, selamat malam, sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.